Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Yusuf Mansur di program Nikmatnya Sedekah. Baik, pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Senang sekali saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lewat tayangan ini kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, setiap harinya, setiap paginya kita selalu menghadirkan satu tema yang akan diusung, nantinya akan dijelaskan oleh Pak Ustadz, akan berikan tausiah juga oleh Ustadz tamu kita. Nah, tema kita pagi hari ini adalah ujian PHK di tengah pandemi. Ya, sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali Pak Ustadz ya, karyawan itu baik pedagang, pengusaha semuanya bermasalah dengan pandemi ini untuk urusan pekerjaan terutama karyawan. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dilindungi dari sesuatu hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Tema kita saat ini ada ujian PHK di tengah pandemi. Ya memang namanya PHK itu tidak enak bagi banyak orang ya. Putus hubungan kerja. Betul. Itu tidak enak. Tetapi ayolah kita tetap semangat. Istilahnya salah satu yang harus kita ketahui adalah masyabaka min hasanatin fa minallah. Apa saja nikmat yang engkau terima dari sisi Allah. Berarti sebenarnya pekerjaan ini harus kita ketahui itu dari Allah Ta'ala. Kemudian sebenarnya sebelum ada sesuatu yang bisa menjadikan kita itu gentar, salah satunya bagi seorang swasta yaitu PHK. Kita harus memahami banyak sekali dari saudara-saudara guru-guru kita mengajarkan bahwa rizki itu datangnya dari Allah. Ya. Memang betul, jadi bagaimana caranya kita itu bisa senantiasa diberi jalan oleh Allah Ta'ala agar keluarga kita dan kita itu tidak goncang kalau ada sesuatu. Dalam salah satu atau beberapa firman Allah dalam surat Al-Dhariyat menceritakan wafis sama iris kukum wa ma tu'adun. Ceritakan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi di langit itu ada jalan rezeki. Kita itu sudah kerja di suatu tempat, tetapi jalan rezeki kita itu bisa aja belum di tempat itu besoknya. Besoknya, bukan saat ini, besoknya. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kita itu kalau bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Makanya senantiasa Allah membuka jalan. Di langit ada jalan rezeki kita. Bagaimana kita itu mengambil jalan rezeki itu senantiasa dekat dengan kita. Diceritakan dalam surat Az-Zariyat tersebut. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kita mencoba kebaikan sebagai seorang muslim itu apa? Kerjakan sholat 5 waktu. Kalau sudah mulai istiqamah, tambahkan sunnahnya. Kerjakan apa yang sering dan sangat sering kita banyak waktu yang luang adalah baca Quran, niatkan karena Allah. Kemudian apalagi ada biasa boleh puasa sunnah, boleh silahkan. Kemudian apalagi, kemudian hormati orang tua itu dari mulai berkata-kata yang sopan, kemudian orang tua itu kita junjung, orang tua itu kita lindungi kalau sudah dewasa. Kita lindungi bagaimanapun juga, itulah jalan kebaikan. Apalagi banyak termasuk berpikir yang positif, jangan suudzon, jangan mencari kesalahan orang lain. Semua orang di mana dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saudara kita. Jangan kita punya pikiran untuk mencari-cari kesalahan saudara kita. Dosa. Apalagi mencari kesalahan yang saudara kita tidak lakukan. Itu fitnah. Apalagi disebarkan. Jadi dosa jariah. Sehingga menjadi jalan rezeki tumpul. Habis. Kemudian amal soleh habis. Taunya nanti di akhirat.
Kalau kita sudah seperti itu, taunya di akhirat. Udah di dunia merugi, di akhirat juga merugi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini harus kita fahami. Bahwasanya rezeki yang mengatur Allah Ta'ala. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah yang sudah diceritakan, dikerjakan atau ditularkan, dicontohkan dalam sunnah Rasul, ayolah kita mencoba untuk memahami. Rizki datangnya dari Allah Ta'ala. Ayo semangat, semangat, dan semangat. Mudah-mudahan kalau memang ada PHK di suatu tempat, Allah itu sudah mempersiapkan rizki untuk kita-kita yang memang sejak dini kita itu belajar dekat dan belajar takwa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Jadi la taghdab innallaha ma'ana Pak Ustadz ya. Jangan bersedih, Allah bersama kita gitu ya. La tahzan. Oh la tahzan. Iya kalau taghdab jangan marah. Oh ya mohon maaf Pak Ustadz. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi memang ketika memang kita mengalami ujian seperti ini, khususnya untuk para pemirsa yang mengalami PHK atau memutuskan hubungan kerja, yakinlah bahwa ini semua terjadi atas izin Allah. Iya, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa beriman kepada Allah, mengerjakan kebaikan, Allah akan mengatur kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah seperti Kurang itu. lebih seperti itu Pak Ustadz ya. Baik, pemirsa selanjutnya akan memberikan tausiah untuk kita. Ini sosoknya itu nyentrik, energik, asik, dan unik. Langsung saja Ustadz Munawir Kancir, silahkan Pak Ustadz. Asik. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, afata ya jiratan alami, ya uwailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa di seluruh tanah air, pemirsa Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan rumah tangganya yang sedang pada ruwet, insya Allah Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Sholawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah selalu bersama dengan kita mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal Alamin. Berbicara tentang ujian PHK, putus hubungan kerja pada masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus banyak bersyukur. Manusia hidup pasti ada namanya ujian, pasti ada namanya bahagia. Nah, tentunya ketika seseorang kita mendapatkan PHK, mari kita ambil hikmahnya. Apabila kita diberikan ujian yaitu putus hubungan kerja, maka itu diambil hikmahnya. Ketika kita di dalam rumah tangga kita, insya Allah kita akan merubah hidup setelah di PHK. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat berapa Kang Bobi? 8. 11. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna Allah sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah suatu kaum, tetapi apabila kaum itu mau merubahnya. Nah, setelah PHK kita syukuri, misalkan sebagai contoh hikmah daripada PHK, istri kita sedang hamil 9 bulan, mau lahir, Ya. Pas begitu di PHK, suaminya ada di rumah, kan jadi nolongin istrinya lahiran, kan begitu ya? Iya. Nah iya, diambil hikmahnya. Coba kalau kerja, istrinya lahiran sendirian,
ia terbaring sendirian, akhirnya nggak bisa minta tolong kepada siapa-siapa karena apa? Suaminya kerja. Tetapi begitu kena PHK, nungguin istrinya yang mau melahirkan, alhamdulillah ditungguin oleh sang suami. Alhamdulillah. Ambil hikmah, di balik itu semuanya manusia pasti mendapatkan ujian. Mudah-mudahan kita bisa melalui dengan ujian PHK itu menjadikan orang-orang yang selalu beriman dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Purnawirawan tausiahnya. Pak Ustadz Anu juga terima kasih atas tausiahnya. Mari kita jadikan setiap ujian ini adalah momen untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.